got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu dan salam harmoni. Perkenalkan semuanya, nama saya Dimas Arya Pratama, nomor induk mahasiswa saya 2315101079. Saya berasal dari Prodi S1 Ilmu Komputer dan di rombel 43 ini saya bernomor absen 14. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini berasal dari mana sih? Menurut Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 di kota Medan, ini antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia ini mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang memang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu ini dipakai di kawasan Asia Tenggara mulai pada abad ke-7 Masehi. Hal itu dibuktikan memang banyaknya ditemukan prasasti-prasasti, sebagai contoh ada di Bukit Berangka, itu di Palembang. Prasasti ini memang bertuliskan huruf Melayu kuna. Melayu kuna itu juga tidak hanya dipakai pada saat kerajaan zaman Sriwijaya. Di zaman Sriwijaya, bahasa Melayu kuna ini dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa yang digunakan untuk bahasa buku pelajaran, bahasa sosialisme, dan ada di pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu ini menyebar ke seluruh pelosok Nusantara berdasarkan menyebarnya agama Islam dan ada kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu ini mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung, yaitu bisa menjadi penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu ini tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu ini dipakai di mana di bahasa Melayu ini di wilayah Nusantara pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak-corak budaya dari bahasa daerah, dan ada berbagai banyak menyerap kosakata dari berbagai bahasa. Jadi terutama ini ada dari bahasa Sanskerta, ada dari bahasa Persia, bahasa Arab, dan ada dari beberapa bahasa-bahasa Eropa. Perkembangan bahasa Melayu ini juga di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu ini yang menjadi bahasa Indonesia, yang memang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana kita semua tahu di poin ketiga itu ada menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun memang banyak sekali kita tahu berbagai macam daerah bahasa yang ada di Indonesia, tetapi dari masing-masing ini masih harus dipakai bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang memang mudah dipergunakan dan memang untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku, budaya, agama, ras, segala macam. Jadi menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-harinya. Jadi mungkin itu saja sejarah bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan salam keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Budayo, salam budaya dan salam harmoni.